Baik, selamat siang Sobat Keadilan LBH Yogyakarta. Kembali lagi di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Oke, di edisi kali ini kita bersama dengan dua pegiat demokrasi dan HAM. Pasti teman-teman pasti udah nggak asing nih di samping kiri sama samping kanan ini, saya di tengah-tengah ini kan. Di samping kanan jelas ini kita ada Mas Danang Kurnia dari mana Mas? Dari LBH. Dari LBH Yogyakarta, dan di samping ini ada Mas Tri Wahyu. Dari mana sini? Koalisi Pegiat HAM dan Demokrasi Siap. Yogyakarta. Ini kalau di anak gerakan Jogja ini pasti tahu nih Mas sama Mas Wahyu nih. Ini udah nggak asing sekali nih setiap penjuru gerakan Yogyakarta nih, maksudnya di demokrasi ini. Mas Wahyu sih. Mas Danang ya. Gimana kabarnya Mas Danang sama Mas Wahyu nih? Gimana kabarnya? Sehat. Kali aja kan kita udah mau ganti tahun, kita udah di penghujung tahun 2024. Kayaknya problem di selama 2024 kayaknya makin pusing gitu dengan demokrasi hari ini, atau Iya. Makanya sehatnya agak khawatir. Khawatir karena PPN mau naik ya 20. Iya. Oke. Tadinya kan pengen akhir tahun kita pengen santai, liburan, tapi ternyata malah ini ya, tidak jadi. Oke, Mas Danang sama Mas Wahyu. Aduh, karena kita udah di penghujung tahun nih, kayaknya banyak yang perlu diburu nih tentang kondisi demokrasi hari ini, apalagi kita di 2024 melaksanakan 2 pesta rakyat besar. Ya, kalau teman-teman nih, kalau kita kan pesta oligarki yang besar gitu kan ya. Di kemarin di pemilu, terus di 1 bulan yang kemarin malah di pilkada gitu. Nah, kita mungkin akan ngobrolnya seputaran itu lah Mas ya. Nah, nanti kita ngerespon kira-kira bagaimana sih demokrasi kita hari ini gitu, pasca pemilu dan juga pasca pilkada gitu. Gitu Mas ya, kira-kira. Siap. Ini kalau nggak diobrolin malah hilang nih 2025 nih. Oke. Kayaknya kita ke Mas Danang dulu nih kayaknya nih, biar enak nih. Mas, kayaknya ngomongin pemilu sama pilkada ini nggak bisa dipisahkan Mas, ngomongnya gitu. Namanya ya udah pemilu pilkada ini nggak bisa nih kalau di Indonesia nih, karena kedua pesta demokrasi ini tuan rumahnya sama, aktornya sama ternyata. Kan gitu kan. Paling kan nanti cuman aktor baru, tapi ya masih itu aja kan orangnya gitu kan ya. Nah, kalau di Mas Danang nih, ngelihat demokrasi hari ini, kalau pemilu kan kita sudah punya membilang pemimpin baru atau oligarki baru atau apa nih kira-kira nih kan. Inilah punya aktor baru lah kan di demokrasi Indonesia 2024-2029. Nah, kalau ngelihat dari proses demokrasi kemarin, dan mungkin lihat dari program dari aktor kita ini, apa nih refleksi Mas Danang nih dari kemarin pemilu, terus pelantikan, dan mungkin ya selama 1-2 bulan ini Mas Danang gitu. Ada respon apa nih Mas Danang kira-kira? Waduh, responnya ini ya. Agak cukup berat. Cukup berat ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal keterhubungan gitu ya, pemilu sama pilkada itu kita juga bisa sebenarnya melihat kualitas pemilu itu kayak gimana. Nah, betul. Nah, problemnya kan kemarin yang jadi catatan itu kan soal pemilu itu kan penuh dengan kontroversi. Betul. Ya, putusan MK, terus ada isu ayah mendukung anaknya. Oke. Cawe-cawe. Cawe bahasanya Betul. Cawe-cawe. Terus lagi rame juga pelanggar HAM gitu. Betul. Ya, yang akhirnya itu pun ketika banyak masyarakat sipil yang mengungkapkan itu malah justru dianggap sebagai black campaign. Betul. Nah. Makanya kalau nggak salah LBH Jogja juga sempat menerima aduan di konteks itu. Ada orang yang dilaporkan dia menulis buku kayak gitu ya, yang itu bukunya dari kumpulan koran-koran selama ini yang menyebut salah satu presiden terpilih kayak gitu ya kan. Nah, dia dilaporkan karena dianggap
dia melakukan kampanye hitam. Padahal dia nggak terafiliasi dengan partai politik tertentu kayak gitu ya kan. Tapi memang itu catatan yang memang selama ini dia dapatkan dari koran-koran yang ada. Nah, ya kualitas pemilunya itu aja seperti itu Oke. gitu. Nah, apakah kemudian kualitas pilkada itu bisa jadi sama? Mungkin bisa jadi iya gitu. Tapi juga bisa jadi tidak. Nah, tapi kalau kita melihat beberapa yang hari ini terekam di media kayak gitu kan. Ada dua hal sebenarnya yang mungkin agak banyak disorot. Pertama adalah soal statement. Oh, statement nih. Oke. Ini agak rame nih sebenarnya. Statement apa nih, Mas? Iya, jadi presiden itu dia boleh kampanye pemilu atau enggak. Oh, iya. Itu lagi rame juga, Mas. Nah, itu dia gimana, Mas? boleh Itu? kampanye atau enggak. Gitu ya kan. Nah, salah presiden terpilih ini kemarin-kemarin agak rame tuh karena dia habis statement memberi dukungan dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu paslon Langsung aja, Mas. Di Jawa Tengah lah ya. di Jawa Di Tengah. Jawa Tengah. Dan hari ini situasinya jadi. Betul. Gitu. Nah, ya sekalipun itu ada perdebatan ya, ada yang ngomong bahwa di undang-undang itu ya presiden atau pejabat negara itu boleh kampanye, masa cuti, hari libur dan sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya ada larangan juga Oke. untuk kemudian pejabat negara itu nanti melakukan sesuatu hal yang itu akan merugikan salah satu pihak gitu. Iya. Nah, kalau kita menelisik dari statement yang itu muncul di publik yang berupa dukungan itu, ternyata itu tidak hanya sekedar dukungan, tapi dia memberikan statement yang agak aneh. Jadi karena dia hari ini menjadi presiden, dia punya visi misi untuk melakukan pembangunan kayak gitu, makanya perlu kepala daerah yang itu enak diajak kerjasama. Oh. Bayangkan saja kalau ternyata yang terpilih itu bukan orang yang didukung. Benar. Seperti Jakarta. Oh iya. Oh iya, betul. Apakah nanti arus pembangunan berjalan dengan lancar Betul, kayak gitu? betul. Oke. Atau seperti apa? Itu Nah. kan juga cukup aneh sebenarnya statement itu. Itu yang pertama. Yang pertama. Nah, yang kedua kayak gitu, setelah semua proses pilkada udah selesai, gitu, mulai dimunculkan nih sesuatu yang dulu pernah ada. Mungkin Mas Wahyu bisa cerita ya. Katanya ini ada di zaman Orde Baru, yaitu pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Oke. Itu yang hari ini sedang ramai gitu. Apakah ini Setelah hasil setelah Jakarta hasil- juga. Betul. Iya. Kan akhirnya perlu dilihat nih Betul. di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, mana koalisi yang paling memenangkan, paling diuntungkan terkait dengan hal ini. Nah, kalau dari Mas Danang tadi sebenarnya saya sepakat. Jadi memang tidak bisa dipisahkan dan sebenarnya ini ada keterhubungan nih, ada inherent banget gitu bahwa justru pemilu sama pilkada ini masih satu jalur sebenarnya. Kalau aktual ini bukan dari cabang tapi masih satu jalur gitu kan. Karena kan pembangunan nasional di daerah, kebijakan nasional, kebijakan daerah sama sebenarnya gitu. Nah, malah sangat sepakat. Nah, tapi ini kan kualitas pemilu nih. Nah, karena kemarin kita 1 bulan kemarin di pilkada nih Mas Wahyu nih. Jadi kalau ngomongin kualitas pemilu dan tadi Mas Danang sudah ngasih kita pengantar, ini tidak bisa dipisahkan ini. Nah, Mas Wahyu nih gimana nih tanggapannya tentang kualitas pilkada hari ini nih? Mungkin bisa ini dari Mas Wahyu ya, dari pemilu sebelumnya atau mungkin melihat konteks pemilu pilkada hari ini. Moga Mas Wahyu. Ya, makasih Mas Lutfi, Mas Danang juga. Kalau melihat yang kemarin, ini bahkan KPU yang melansir ya. Kalau kemudian angka partisipasi pemilih di pilkada itu menurun Menurun malah. dibanding misalnya pilpres ataupun hajatan politik sebelumnya gitu. Saya contohkan misalnya Jakarta 58%, Gimana Pak? gitu ya. Kemudian kota Jogja itu 65%. Padahal biasanya di atas 70%. Oke. Ini dilansir oleh teman-teman KPU Kota Jogja sendiri. Nah, ini sebenarnya ada catatan serius itu. Tapi kan masalahnya elit-elit politik sering mengatakan adalah ini masyarakatnya jenuh. Ini masyarakatnya sudah males, apalagi ini dalam 1 tahun yang sama barengan. Misalnya yang pilek Februari, kemudian pilkada kan November gitu ya. Jadi, tapi kan pandangan itu kan menyalahkan rakyat ya.
Ya gitu loh, tidak mengevaluasi misalnya bagaimana calon-calon yang mereka calonkan ya. Apakah itu menjadi pilihan bagi rakyat gitu. Iya. Yang lain adalah kalaupun terpilih, apa ia itu memberi keuntungan pada rakyat yang baik yang memilih ataupun tidak memilih calon yang terpilih itu. Iya, Mas Lutfi. Karena pengalaman misalnya contoh situasi di pilkada di Jogja misalnya gitu, begitu terpilih malah jadi penggusur. Oke. Begitu terpilih malah jadi koruptor seperti kaos yang saya pakai. Oh, oke. Nah, kayak gitu. Langsung keadaannya ya. Kayak gitu. Karena kayak gitu. Jadi ini yang menjadi sebenarnya catatan ya bagi elit politik manapun gitu. Bahwa ya harusnya ini menjadi evaluasi serius. Kenapa angka partisipasi pemilih menurun? Walaupun sebenarnya catatan kita ke KPU adalah kalian jangan hanya ngejar tingkat partisipasi. Tapi bagaimana kemudian pilkada ini menjadi sarana, kalau dipakai loh ya, Iya, iya. menjadi sarana untuk pendidikan politik bagi rakyat. Betul. Bahwa kemudian harusnya rakyat itu juga berhak menyuarakan apa-apa yang mereka inginkan dari calon-calon kepala daerah. Karena adanya kan visi misi, kemudian itu diturunkan ke rakyat. Tahu-tahu yang kayak menerima bahan matangan saja kan? Karena nggak ada rancangan visi misi itu ditawarkan dulu kan? Itu nggak ada. Adanya ya sudah ada visi misi gitu Mas Lutfi. Jadi ya memang kalau bicara soal demokrasi prosedural ya harus berjalan. Karena saya termasuk, saya percaya Mas Danang juga sepakat, kita nggak mau ke pilkada DPRD lagi gitu ya. Karena ini dulu amanat reformasi. Iya. Bahwa kemudian pilkada langsung ini amanat reformasi. Jadi kalau yang menyuarakan itu, ya maaf kata, memang tidak pro reformasi kan gitu kan. Nah, jadi kemudian itu harus terjadi untuk pilkada langsung ini, tapi bagaimana kemudian setelah itu terpilih adalah bagaimana kemudian rakyat itu berhak untuk mengawasi calon-calon terpilih. Jangan sampai digusur, jangan sampai kemudian jadi koruptor dan seterusnya seperti itu. Karena kalau tidak ya wajar kemudian orang ya terus males loh ke TPS. Lah nanti aku digusur lagi, nanti dia jadi koruptor dan seterusnya gitu Mas Lutfi. Jadi malah sepakat ya. Jadi kualitas di pilkada ini sebenarnya kalau sekarang malah sangat memprihatinkan Mas ya. Kalau kemarin kita hasilnya awalnya kan kalau kita ngelihat dari putusan MK, nanti mungkin Mas Ayu sama Mas Danang bisa ngerespon ya tentang putusan MK tentang tidak lagi berpatok kepada threshold gitu ya. Betul, 20-25 kemudian turun ya, 6,5 sampai 10 ya. Betul. Makanya Jakarta bisa nyalon. Bantul bisa nyalon. Nah, itu contoh ya. Nah, itu kan hal lain kan. Tapi yang hal serius tadi kualitas demokrasi dilihat dari partisipasinya juga ternyata sangat menurun. Dilihat dari ruang demokrasinya ternyata malah jadi ruang diskriminatif gitu, bahwa rakyat ini hanya dimintakan jari yang penting hijau aja, biru aja gitu kan ya. Tidak dimintai bagaimana kita merancang daerah ini sebagai ruang bersama, memperjuangkan bersama gitu, tidak gitu. Akhirnya ketika ini kan kalau hari ini kan mungkin ruangnya mungkin di debat KPU gitu. Debat KPU ini bukan sebenarnya debat bersama, enggak, secara formalitas gitu. Jadi kan mungkin kalau sekarang debatnya bisa lihat HP catatan gitu. Jadi ketika ada kepean ya. jadi ada contekan. Jadi ketika ada pertanyaan mungkin di belakang sudah mungkin tahu gitu kan ya. Tapi justru kan itu bukan hal yang positif. Yang positif adalah bagaimana kandidat ini justru memahami kondisi masyarakatnya dan apa yang dibutuhkan. Betul. Kan gitu kan. Makanya nanti partisipasi sebelum pemilihan itu sangat penting gitu. Tapi mungkin Mas Bayu dulu nih sebelum ke Mas Danang. Tadi ngerespon tentang putusan MK nih. Ini sebenarnya kalau tadi di awal sebenarnya aktornya sama, pemilu, pilkada ataupun kebijakannya. Kalau Mas Bayu apa tanggapannya dengan ada putusan MK nomor 60 tadi nih Mas? Ya, satu sisi dengan kita bukan gerakan partisan ya. Kemarin itu kan memberi pesan ya. Contoh paling nyata ya Jakarta ya. Akhirnya kan kemudian ada calon alternatif ya. Dan ya kebetulan juga calon alternatif kan dipilih rakyat Jakarta menjadi calon terpilih itu. Itu kan sebenarnya menjadi pelajaran ya. Bahwa ternyata elit politik itu tidak menentukan semuanya. Betul. Nah, kemarin makanya ada aksi ribuan massa ya di banyak tempat gitu merespon itu. Bukan dalam anak gerakan partisan mendukung partai tertentu atau calon tertentu, tapi membongkar
satu kesepakatan jahat ya dari kemudian oligark gitu yang mau, contoh Jakarta mau lawankan kota kosong kayak gitu kan, atau kemudian calon independen, tapi ya kita tahu kan prosesnya juga ternyata bermasalah, manipulatif dan lain-lain. Artinya sebenarnya dalam makna putusan MK sebenarnya kemarin menarik bahwa kemudian ya rakyat nggak mau disetir oleh oligarki, oleh elit politik gitu. Itu yang menjadi catatan menariknya, dan itu dimanfaatkan di beberapa tempat ya seperti itu. Tapi lagi-lagi balik, ya begitu terpilih ya saya membayangkan memang rakyat ini nggak bisa kemudian hanya ini aja, tanda petik aktif di satu hari pilkada saja. 14 Februari untuk yang pilpres sama pileg, dan 27 November gitu ya. Tapi ada hari demi hari ya. Misalnya kalau bicara 5 tahun kan 365 kali 5 ya. 1825. Pemilu hanya satu hari gitu ya. Pilkada satu hari. Berarti 1824-nya jangan kasih cek kosong. Nah, harus ngawasi, harus ngontrol, bahkan nggak apa-apa menyuarakan dengan aksi dan seterusnya. Kalau enggak, ya jadi koruptor lagi ya di Jogja lah kayak gitu. Nah, karena nggak ada yang ngawasi. Kan Lord Acton bilang kan, power tends to corrupt. Tapi yang korup betul ya pasti akan kemudian jadi absolut betul gitu. Betul. Gitu. Nah, iya. Makasih Mas Wahyu. Sebenarnya saya sepakat, satu hari itu kan menentukan 5 tahun ke depan gitu kan ya. Fungsi controlling masyarakat bukan hanya controlling di pilkada, enggak, tapi controlling pengawasan juga berkelanjutan gitu selama 5 tahun gitu kan ya. Nah, ini Mas Danang ini apa namanya, kayaknya kalau koalisi hari ini kan sangat gemuk gitu Mas ya. Tadi Mas Danang juga di awal ngomong bahwa justru yang gemuk ini apa namanya, gerakan pragmatisnya tadi sama pemimpin terpilih. Ada satu tadi ya kejadian bahwa dia mendukung paslon gitu ya di Jawa Tengah. Saya sepakat bahwa justru dia pengen menyeragamkan koalisi sampai ke tingkat bawah gitu ya. Kimples ini bukan hanya ada di tingkatan nasional, tapi sampai ke bawah gitu. Nah, kalau Mas Danang apa nih kira-kira gambaran kedepannya gitu? Meskipun tadi cuma ada satu dan mungkin di tempat lain memang koalisi besar ini ada yang kalah, termasuk di Jakarta dia ya. Mungkin nambah Mas Danang, Mas Lutfi. Sebenarnya Indonesia itu nganut sistem daulat rakyat atau daulat Kim plus. Wah. Iya. Oke. Itu teori kedaulatan. Oke. Iya. Konstitusi saya belum diubah, tapi praktek politik mau diubah gitu kan. Nah. Aduh. Atau gimana Mas Danang ini? Ada gambarannya Mas Danang? Ini daulat rakyat masih jadi daulat yang tidak berdaulat ini. Ini secara dalam teori daulat berarti mengalami perkembangan ya. Tidak hanya daulat negara atau daulat rakyat gitu, tapi malah daulat Kimples gitu ya. Apakah kemudian jadi pertanyaan lanjutan tuh, Kimples ini siapa gitu? Oke. Apakah bisa disebut oligarki? Kalau iya berarti kedaulatan oligarki gitu ya kan. Nah, tapi itu perlu dikaji secara mendalam lagi ya. Tapi gini, soal langkah ini kan tergantung sebenarnya mana yang kemudian mau kita sasar sebenarnya. Tapi hari ini misalnya kita sudah tahu gitu ya bagaimana cara berpikir pejabat kayak gitu. Berarti kalau melihat pernyataannya tadi bahwa masyarakat itu dipersalahkan soal partisipasi karena dia jenuh kayak gitu, berarti cara berpikirnya mereka itu masih elit kayak gitu. Dan cara berpikir elit itu masih top down kayak gitu. Harusnya kalau dia tidak pakai cara pandang top down terus elit dan sebagainya, dia kan punya pertanyaan lanjutan tuh. Harusnya kenapa sih jenuh kayak gitu? Jangan-jangan jenuh itu karena dirinya sendiri. Betul. Ya kan? Jenuh karena trust publik itu mengalami penurunan kayak gitu. Nah, itu kan menjadi pertanyaan lanjutan. Makanya dalam konteks pemilu kita harus punya skema gitu ya di level negara gitu ya, bagaimana kemudian partisipasi itu bisa ditingkatkan kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi ngomongin soal partisipasi itu kan juga berkaitan dengan kebijakan negara yang ada, dan kebijakan itu dipengaruhi oleh orang-orang yang mengisinya. Kalau semua orang-orang yang mengisinya seperti itu dan menganggap rakyat itu hanya hitungan suara, itu kan akhirnya jadi problem. Nah, makanya sepertinya perlu pembaruan konteks kebijakan tuh di level itu, termasuk di penyelenggara pemilunya seperti apa kayak gitu. Nah, di kedua gitu, kalau kita mau
berangkat dari apa ya, kita gitu ya, sebagai masyarakat sipil kayak gitu ya kan, yang perlu ditingkatkan adalah konteks partisipasi publik gitu. Gimana caranya kita sebagai masyarakat sipil gitu punya dorongan yang cukup kencang di konteks itu. Nah, ngomongin partisipasi itu tidak hanya saat pemilu. Ngomongin partisipasi itu terus pemilu itu dilaksanakan hingga kemudian pemilu itu selesai. Nah, pemilu itu selesai itu tidak hanya dengan melaporkan ke MK karena calon ini kalah. Tidak hanya sengketa pemilu aja lah. Bukan hanya sengketa hasil. aja, kayak Betul, gitu. betul. Tapi ya 5 tahun tadi yang itu dianggap yang disebut oleh Mas Wahyu tadi. Bagaimana quality control kita itu sebagai masyarakat itu harus meningkat dan kita harus benar-benar waspada di situ. Itu sih. Makanya inisiasi sebenarnya kedepannya gitu ya, hari ini itu sebenarnya kita sudah punya modal gitu. Kalau aku melihat masyarakat sipil itu udah punya modal. Misalnya kayak kemarin teman-teman pada bikin suara warga, nah itu kan menarik itu. Menarik. Nah nanti kayaknya Mas Wahyu bisa cerita cerita kenapa harus ada itu dan sebagainya. Ya, Itu kan ya. hal yang perlu dirawat secara terus-menerus. Mungkin saja itu tidak hanya berhenti pada saat kemarin gitu, saat sebelum pemilu, tapi sekarang untuk menyikapi 5 tahun ke depan tuh itu bisa disambut dengan saya sepakat. Jadi sebenarnya pemilu sama pilkada ini bukan tuan rumahnya sebenarnya kan rakyat kan ya. Mestinya kan idealnya bukan tuan rumahnya, bukan KPU, bukan Bawaslu. Mereka hanya penitia sebenarnya. betul Ya kan? betul Penitia pelaksana, betul. terus mungkin nanti yang menyediakan hidangan makanan apa gitu. Yang punya aja kan sebenarnya. Tapi tuan rumah itu harus punya tanah nggak? Harusnya Mas ya kan dia kan hak hidup yang layak kan. Harusnya kan gitu. Iya. Nah, gitu. Nah, makanya kita kayaknya harus melihat bahwa nanti mungkin Mas Wahyu sama Mas Danang bisa cerita bagaimana sebenarnya praktek-praktek di lapangan gitu ya, gerakan masyarakat hari ini. Apakah memang mereka sudah sadar atau mereka justru merasa jenuh tadi yang persepsikan oleh pemerintah gitu. Sadar artinya adalah bahwa tadi ruang-ruang partisipasi ini bukan hanya kita berpaku sama KPU, sama Bawaslu, tapi kita sebenarnya masyarakat juga punya hak gitu kan ya, punya ruang yang seluas-luasnya gitu. Tadi disampaikan bahwa ternyata kalau di Jogja ya Mas kemarin mungkin ada ruang bersama yang kita diinisiasi dengan masyarakat sipil, mengundang paslon gitu. Dan bagusnya kan kita nggak ngasih contekan, nah gitu kan. Jadi kan Pak nanti saya akan ngomong ini enggak. Makanya ada calon yang bilang saya tuh belum pernah baca APBD kota. Kan malah saya gitu kan. Kaget saya. Oh iya. Ini disuarakan itu ada yang bilang gitu. Iya. Saya tuh belum pernah baca APBD kota. Timnya kok ya nggak nyodori gitu. Iya. Iya, jadi wali kota dulu baru belajar. Oh, oke. Kan kayak gitu kan. Artinya kan dia kalau sudah mau jadi pemimpin kan tadi harus paham dinamika di masyarakatnya, persoalannya apa, terus dia mau ngapain gitu. Jadi jargonnya tidak hanya satu desa, satu kesehatan, satu pendidikan, enggak. Dia secara kompleks gitu, secara universal kan gitu permasalahannya. Makanya ini kalau di pilkada Mas ya, kalau di pilkada, kalau di nasional kan cukup luas gitu. Nah, ini coba kalau Mas Wahyu nih, tadi gerakan masyarakat hari ini gimana untuk menyongsong kualitas pemilu atau pilkada yang ke depannya gitu, atau gimana Mas Wahyu? Ya, kemarin ya misalnya di situasi pilkada kota Jogja memang teman-teman itu datang gitu ya ke KPU kota. Kebetulan pakai kaos ini ya, yang saya pakai ini ya, jadi pakai kaos koruptor Jogja ini gitu. Kita datang ke KPU kota karena dapat kabar ini materi korupsi itu nggak masuk di debat pilkada kota. Jadi akan biasa kan ada panduan dari KPU ya tentang tata kelola pemerintahan. Tapi kan umum banget itu, nggak dibumikan gitu di kota Jogja yang wali kotanya itu tadi selain penggusur itu aktor jahat, dia juga koruptor gitu. Karena soal pembangunan hotel apartemen dia dapat suap itu. Nah, kita datang ke sana dengan pakai kaos ini dan kita sampaikan ke teman-teman KPU bahwa ya harapannya materi korupsi masuk gitu.
masuk sih, tapi dia pakai contoh bahwa ada sekian koruptor di Indonesia gitu. Jadi tidak menukik juga sebenarnya. Jadi kayak Banget ya. kayak gitu. Sangat halus ya. Sangat halus kayak gitu. Itu gerakan kemarin ya. Yang lain adalah memang misalnya teman-teman koalisi lintas isu ya. LBH juga menjadi juga penanggap juga ya. Bagaimana kemudian komunitas-komunitas warga kota itu hadir di salah satu kampus di Jogja. Paslon itu mendengarkan. Jadi kan kalau debat itu kan ditanyakan ya, mereka udah punya kisi-kisi tinggal bacain kan. Misalnya kayak saya cek di Bantul itu tinggal baca kayak gitulah, kayak cerdas cermat kan, kayak gitu. Tapi kalau kemudian proses yang kemarin mimbar suara warga itu adalah komunitas yang mereka kemudian spesifik bekerja di isu-isu tertentu, misalnya kayak pendidikan, kayak lingkungan, soal sampah, soal zero penggusuran, soal inklusi dan seterusnya. Mereka memberi pandangan gitu 2-3 menit itu sampaikan ke paslon terkait situasi objektif di kota kayak gitu, dan itu menjadi penting untuk kemudian bagaimana kemudian paslon menanggapi itu. Contoh misalnya yang akhirnya terpilih, dia kan menjanjikan tuh Mas Lutfi, Mas Dandang bahwa terpilih di kota ya akan ada ke depan misalnya coffee morning ya, seminggu sekali bilangnya, untuk kemudian satu ruang publik antara wali kota terpilih dengan warga. Ya ke depan kita cek. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu saya diajak bertemu dengan teman-teman buruh gendong, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja gitu. Mereka juga akan nyanggongi itu, datang ke forum itu. Contoh, buruh gendong itu, Mas Lutfi, Mas Danang adalah sebagai warga pasar. Mereka itu kalau kencing di pasar Beringharjo itu, yang itu pasarnya kemudian publik itu mesti bayar. Warga pasar, buruh gendong, kalau pipis, kalau kencing, mandi itu harus bayar. Bayarnya minimal 2.000. Ya mereka itu kan kadang juga belum dapat dari yang pengguna jasa mereka dan lain-lain. Itu bisa kalau 4 kali itu ya 8.000 atau 5 kali ya 10.000. Nah, itu yang contoh saja sudah beberapa tahun sebelum Covid ternyata ini juga belum. Nah, ini artinya kemudian menjadi peluang, dan saya sepakat bahwa tidak berhenti di proses pra atau terutama ya kemarin pra pilkada ya. Ini setelah terpilih ya ke depan kemudian mesti terus ya dalam situasi objektif, ada oligarki, ada cawe-cawe dan lain-lain, tapi namanya kita bergerak kan juga harus optimis ya. Kadang lokro gitu. Lah, kalau minjam bahasa seorang aktivis senior di Fabel itu kan kita menjalani tugas hidup gitu ya. Ya, ini harus kita tunaikan gitu. Untuk bareng sama warga untuk itu tadi. Ternyata 1824 hari itu nggak boleh cek kosong. Betul. Nah, karena 1 hari ya coblosan ya. Nah, tapi 1824 itu nggak boleh kosong. Karena kalau kosong jadi koruptor. Kalau kosong jadi penggusuran rakyat. Nah, kayak gitu. Jadi Lengah dikit guys. betul kayak gitu. Dan kita juga ya harapannya sih DPRD berfungsi ya. Tapi kita tahu kadang-kadang kemudian ya banyak pengamat politik bilang jadi tukang stempel, tidak berani untuk mengevaluasi eksekutif dan lain-lain. Jadi ya nggak bisa juga memasrahkan ke parlemen murni gitu ya. Kalau ngomong cek legislatif, eksekutif, yudikatif itu kan teorinya, tapi kan prakteknya kadang-kadang nggak bisa. Kalau ini dulu dievaluasi betul, harusnya nggak jadi koruptor ya, harusnya nggak jadi penggusur gitu. Nah, pada prakteknya eksekutif semua. nah kayak gitu. Benar-benar jadi waspada. Gitu. Nah, jadi pesannya waspada, kayak gitu. Nggak kemudian terus setelah selesai ini kemudian pesta demokrasi, ini bahagia, ya enggak juga. Kalau kemudian gusur, ya enggak jadi bikin bahagia. Tapi balik tadi ya, waspada. Waspada untuk ya mengontrol, mengawasi, ya termasuk kalau diperlukan yang impeach ya. Kayak gitu, karena itu saluran rakyat juga ya. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Karena ya sekarang KPK kan juga sudah beda cerita ya. Kita kalau mengharap KPK juga berat gitu ya, artinya saya meyakini sebenarnya gerakan rakyat yang terorganisir itu yang utama gitu, kayak gitu, nggak bisa dititipkan ke perjuangan di lembaga-lembaga negara gitu, anti seperti itu. Korupsinya. Iya, Nah itu makanya di konteks muter-muter itu jangan muter-muter menjelang pemilu gitu ya kan. Jadi tinggal dihitung aja Mas. Jadi misalnya TPS, kan kita warga itu kan berbondong-bondong semua ke TPS. Betul. Iya kan. Nah maksudnya kapan pejabat yang terpilih ini itu berbondong-bondong juga keliling ke warga-warga gitu. Nggak hanya saat kampanye ya. Kampanye. Betul. Kampanye dia bisa 6 kali mungkin sehari ya. Jadi, misalnya Mas Wahyu hitung-hitungannya berapa ribu hari itu tadi? Betul, 1824 hari. Satu dia. Iya. Nanti kalau nggak mau ya siapa suruh mau jadi pemimpin kan? Betul. Kan gitu. Oke. Betul. Mungkin sahabat
podcast Saksi. Ini cerita kami di Jogja ya. Ini demokrasi tadi di apa namanya, demokrasi secara luas, tapi mungkin kami kontekskan dengan di Jogja nih. Pasti nanti kalau apa namanya para sobat keadilan di podcast Saksi di seluruh Indonesia pasti akan berbeda cerita nih. Kalau di Sumatera mungkin akan ada penggusuran. Mungkin kalau di apa Aceh, mungkin di Papua mungkin akan beda lagi. Sama gitu. ada kota kosong yang menang Malah ada di kota-kota. Bangka Belitung. Oh, iya. Ada 2 tempat di sana ya, di Pangkal Pinang kota sama Kabupaten Bangka. Nah, betul. Dia menang. Kota kosongnya menang gitu. Di Sukoharjo Jawa Tengah kota kosongnya itu sampai 30%. Padahal Cukup tinggi. harus diakui loh ya. Tinggi. Satu partai yang sekarang kuasa sama satu partai yang dulu kuasa sekarang oposisi gitu gabung loh itu di Sukoharjo kayak gitu. Malah hampir kalah. Hampir kalah. Hampir kalah. Kota kosongnya 30% kayak gitu, hampir 40%. Nah, ini jadi menarik sebenarnya. Susah. Fenomena-fenomena selain angka partisipasi yang rendah, juga ada kota kosong yang menang gitu. Nah, Nah, artinya artinya geliat rakyat untuk memberi pesan keras ke elit politik, oligark itu sebenarnya sudah berjalan. Jadi saya meyakini ini kemenangan-kemenangan kecil itu harus dirawat gitu ya. Betul. Untuk kemenangan yang lebih besar ke depan. berarti kan sebenarnya yang gelisah kan bukan cuma kita bertiga nih kan. Betul. Jadi mungkin di tempat-tempat lain pasti ada gelisah, tadi malah di Sukoharjo dan kota kosong dan sebagainya. Dan pasti juga ada gerakan-gerakan masyarakat sipil lain yang sebenarnya juga apa namanya mungkin berhasil. Ya tadi kecil, tapi mungkin kalau kita apa namanya berjejaring lebih luas dan mungkin tidak menutup kemungkinan mungkin masa kecil nanti yang akan maju di entah kapan ya, entah orang-orang apa yang bisa kita jajakin gitu kan ya. Makanya tadi ini faktual di objek di LBH Yogyakarta dan juga di demokrasi di Jogja, pasti kalau di tempat lain kesadarannya, gerakannya pasti akan berbeda nih kan, kualitas demokrasinya pasti berbeda gitu. Oke, para sobat keadilan, podcast Saksi, tadi kita mungkin sudah banyak ngobrol tentang kualitas demokrasi ya. Tadi gimana kondisi demokrasi khususnya di 2024 ya, tadi di apa kualitas di pemilu sama di pilkada ya, ada kemajuan ada kemunduran gitu kan ya. Nah ini kita tadi sudah baca nih, tapi kayaknya juga yang perlu penting dan juga apa namanya perlu sama-sama kita obrolin lebih jauh. Ini kan kadang apa namanya masyarakat hanya diminta suaranya kan ya. Ketika diminta suaranya dan juga kandidat terpilih ini hanya melaksanakan sesuai visi misi. Mereka tidak melihat bagaimana kondisi objektif di lapangan gitu. Yang tadi malah apa namanya mungkin lempar tanggung jawab ini mungkin rezim sebelumnya kebijakannya, terus ini saya nggak mau tanggung jawab lah. Ini kan bahayanya kan, ini kalian sudah jadi pemimpin terpilih ya, itu jadi udah kebijakan dan kewenangan kalian kan gitu kan ya. Artinya ini tidak ada apa namanya bola pingpong kebijakan yang justru malah yang merugikan masyarakat gitu ya. Artinya mungkin kita perlu melihat ruang-ruang pertanggungjawaban mereka nih sebenarnya nih. Jangan sampai mereka di awal mereka pemilihan selama apa di pelantikan sampai akhir ini nggak tahu mau ngapa tadi ya. Tiba-tiba nanti udah mau LPJ atau perjawaban ke DPRD gitu. Kadang ketika perjawaban di DPRD ini tidak efektif gitu. Yang penting cuman ngomong apa gitu kan ya. Menggugurkan kewajiban. Ini kan ya apa namanya sebagai pimpinan gitu, ini saya sudah melaporkan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang dibagi oleh DPRD. Kan nggak sesimpel itu kan ya. Nggak simpel itu ya. Jadi apa nih sebenarnya yang perlu kita sebagai masyarakat sipil semuanya, bukan cuman kita, bukan cuman di Jogja, tapi apa namanya di bawah naungan Indonesia Maju. Tapi kata nih entah maju apa kemiskinannya, maju tadi PPN-nya, Maju PPN-nya, maju permaafan koruptornya. atau maju yang apa pokoknya maju, tidak pernah mundur, tidak pernah melihat apa persoalan lagi gitu ya, penting maju aja gitu kan ya. Gitu. Ini Mas Danang nih, kira-kira kalau ada pandangan apa nih sebenarnya biar nanti kita bisa mengontrolnya ini tadi, pengawasan kita sebagai masyarakat sipil, sebagai personal, sebagai di pertanggungjawaban komunitas, tidak hanya di waktu di pemilu, tidak hanya berfokus di sengketa hasil pemilu nih, tapi continue berkelanjutan gitu. Atau gimana nih? Mau lihat dari pemilu atau pilkada hasilnya? Tapi nanti kayaknya akan lebih diperdalam sama Mas Wahyu ya, kalau soal itu. Nah, cuma aku pengen mengembalikan konteks PR sebenarnya. Jadi intinya pemerintah daerah, kepala daerah itu harus
berani mensuarakan aspirasi rakyat. Nah, betul. Oke. Nah, Mm. kalau dia jadi ngapain kalau dia nggak menyuarakan Hmm. aspirasi rakyat? Masa hanya tunduk aja terhadap pemerintah pusat? Ah. Sepertinya beberapa kali kan kita udah melihat ya di beberapa daerah gitu ya, dia berani tuh di level soal menolak perizinan Betul kayak betul betul. gitu. Setidaknya sekalipun dia nggak punya kewenangan, tapi dia itu masih punya kewenangan untuk membawa aspirasi rakyat. Oke oke. Iya. Nah, itu penting. Berani nggak itu melakukan itu? Nah, ya mungkin Lutfi mengalami sendiri ya. Misalnya kayak kasus PKL, penggusuran PKL kayak gitu. Iya iya. Nah, peran wali kota itu seperti apa? Kayak gitu ya. Iya kan? iya iya. Wali kota bilang ke provinsi, provinsi bilang ke wali kota. Nah, Kalau dilempar tahta untuk ke- rakyat itu mestinya nggak gusur gitu ya. Oh iya, Ini contoh nggak contoh gusur. aja. Iya iya iya. Betul betul betul. Oke, oke. Iya iya kan iya. sebenarnya PR-nya. Betul. Iya, iya, betul. iya. Jangan sampai dia malah jadi ini apa namanya eksekutorial di lapangan Ya, untuk betul penggusuran betul. itu. Siap siap Mas. Nah itu kan penting. Belum lagi kalau di Jogja kan banyak masalah tuh, ada sampah hari ini nggak jelas. Itu tidak hanya Jogja, itu Kartamantul, Jakarta, Sleman, Bantul. Yang dulu katanya sudah ada sekbernya. Sekretariat bersama Pemdanya ada. Bener. Tapi untuk sampah nggak terdengar itu. Iya. Di mana gitu. Oke. Apalagi TPA regional itu kan tanggung jawab juga pemerintah provinsi, kayak gitu. Sekalipun ini ya, sekalipun yang kita pemilihannya hanya di level wali kota dan bupati, tapi kan pemerintah provinsi juga punya tanggung jawab di Betul betul. konteks betul. itu, mensuarakan rakyat itu satu. Yang kedua adalah konteks misalnya di threshold Oke. kayak gitu. Tapi sebelum threshold ya, kembali ke Jogja dulu. Di Jogja itu ada Pergub 1 tahun 2021. Mas Wahyu mungkin Pelarangan masih ingat. demonstrasi di Malioboro. Bro. Singkatnya itulah. Iya 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 Singkatnya betul. itu. Iya, iya, Itu iya. masih existing sampai Oh sekarang. iya iya iya. Nah, Betul 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 betul. mungkin saya hanya mengingatkan gitu bahwa pemerintah daerah gitu, termasuk wali kota dan bupati, dalam undang-undang Pemda dia itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan demokrasi. Kalau pergub itu ternyata bermasalah dalam konteks demokrasi, Iya. wali kota kabupaten ngapain tidak dia mendiskusikan itu Iya, iya, dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi untuk ngobrolin soal itu. Karena ngomongin soal ini kan pengembangan soal demokrasi. Iya iya iya. Nah, yang terakhir adalah threshold sebenarnya. Tadi yang diceritakan Mas Wahyu, mungkin di skala di situasi hari ini, threshold yang kemarin diupayakan oleh beberapa partai politik itu menjadi capaian kecil gitu. Sekalipun tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat kayak gitu, setidaknya ada pilihan alternatif kalau Mas Wahyu tadi Iya, iya, bilang. iya. Tapi sebenarnya Nggak melulu daulat Kim Plus ya. enggak. Oh iya iya iya. Betul. Betul betul. Nah, Betul betul. yang jadi PR kita nggak boleh tuh hanya berhenti pada situ. Kita tuh harus threshold harus lebih meluas gitu. Iya iya. Nah, persoalannya hari ini partai-partai politik yang ada di Indonesia apakah sudah mensuarakan benar-benar Iya, suara iya, iya. rakyat itu? Jangan-jangan ya karena partai politiknya cuma itu, terus suara rakyat bingung milih yang mana dan rakyat juga bingung untuk memilih, ya udah akhirnya terpaksa untuk itu. Padahal bisa jadi rakyat punya leluasa itu membangun partai sendiri, membangun gerakan politik sendiri. Gimana caranya kepentingan-kepentingannya itu bisa terfasilitasi lah, Iya 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 iya. terwujudkan. Nah, Benar, itu kan benar. penting. Nah, tapi lagi-lagi ngomongin soal threshold, nggak mungkin dong kita hanya percaya menyerahkan ini terhadap negara, ya kan? Betul betul Mas. Nah, mereka juga nggak mau untuk threshold ini diperluas kayak gitu. Makanya gerakan masyarakat itu perlu diperkuat. Itu sih. Iya iya iya. Artinya kan kalau di tingkat daerah gitu kan, kita juga akan melihat keberanian dan independensi dari pemerintah daerah kan. Iya. Yang tadi karena kepentingannya kan ini daerah kami di daerah misalnya, tapi ada proyek nasional yang masuk. Ya. Pertanyaan nih, pemerintah daerah jadi tangan panjang nasional atau jadi tempat untuk mengadu masyarakat kecil nih? Ya. Nah, kan gitu kan pertanyaannya. Dan itu sebenarnya yang kalau sebelum-sebelumnya nih jadi PR. Nah, hari ini karena tadi dinamikanya ada mungkin koalisi besar, tapi mungkin di beberapa daerah ternyata ada koalisi kecil yang
menang, kota kosong yang menang. Ini kan harapannya malah kita masih sedikit ada harapan kan ya sebenarnya gitu kan ya. Bahwa di daerah justru akan ada dinamika. Dinamikanya bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah daerah yang itu tadi Mas ya. Saya sepakat. Dia menyuarakan aspirasi dari masyarakat kecil gitu. Nah, jadi malah tidak siap patuh, siap tanda tangan perizinan. Pokoknya nih Apalagi setelah undang-undang cipta kerja ya. apalagi itu beda nih. Kalau udah cipta kerja nih nanti Omnibus Law. akan kena semua nih sebenarnya kalau gitu kan ya. Makanya kan tadi jangan-jangan malah nanti kalau dia rakyat kami aman, pokoknya ada perintah dari atasan, tanda tangan selesai gitu. Harusnya bukan cuma itu, tapi ini karena rakyat kami ya, kami pengennya keadilan bagi masyarakat kami. Kalau pengen pemerintah pusat pengen ke sini ya, pokoknya harus sesuai dengan kearifan lokal atau kebijakan lokal ke daerah gitu. Undang Cipta Kerja ternyata kan pengen menyapu semua ini kan jadi sepu jagat regulasi kan. Nah, itu yang kurang bagus gitu Mas ya. Jadi sepakat tadi juga kalau Mas Danang kan partai politik. Nah, lagi-lagi dengan adanya putusan 60 MK itu kan itu kalau saya mikirnya itu juga lagi-lagi momentuman Mas. Nanti cuma ada di pemilu kan gitu. Tapi pertanyaannya kualitas demokrasi apakah cuma hanya dilihat dari dari pemilu atau pilkada gitu. Kan tadi juga ternyata bikin regulasi yang secara terang-terangan gitu kan menghambat terus mengkungkung aspirasi masyarakat. Ya itu juga kualitas demokrasi kan. Kita nilainya di situ misalnya. Nah, ini juga dari Mas Wahyu nih kira-kira. Ini apa sebenarnya Mas upaya yang bisa dilakukan gitu atau mungkin pandangan Mas Wahyu tentang tadi juga disampaikan sama Mas Danang gitu. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Yang pertama saya sepakat Mas Danang ya bahwa gerakan masyarakat sipil harus berkelanjutan, baik di pusat ataupun daerah. Karena lagi-lagi jangan kasih cek kosong. Karena 5 tahun 1825 berarti 1824-nya itu harus diambil oleh warga, mengontrol, mengawasi, kayak gitu. Termasuk karena situasi contoh saja dalam makna Pilpres. Dulu sebelum terpilih kan mengatakan akan mengejar koruptor hingga ke Antartika ya. Gitu kan. Tapi setelah terpilih ya nanti kita maafkan, diam-diam kayak gitulah. Karena dingin Mas. Karena dingin ya. Karena dingin terus jadi kemudian meleleh ya. Karena dingin demam akhirnya. Oh, dingin jadi demam ya. Nggak jadi ngejar lagi ya. Lah, ini contoh saja dan sudah viral ya di beberapa media sosial. Ini sebenarnya menjadi contoh menurut saya bahwa ternyata praktek politik itu tidak seindah dengan janji politik. Nah, itu yang harus kemudian dicatat oleh rakyat. Yang lain selain gerakan berkelanjutan rakyat adalah saya sepakat bahwa penting ada mengontrol kinerja berkala. Tidak hanya di level daerah ya, tapi juga di pusat gitu. Dan saya sepakat juga Mas Lutfi, Mas Danang nggak tahunan gitu ya, tapi barangkali 3 bulan atau 6 bulan. Dan saya tahu misalnya teman-teman di Gerakan Difabel hari-hari ini lagi ngawasi tentang rencana aksi pembangunan disabilitas RAD pun juga RPJMD ya. Artinya kemudian teman-teman di kelompok-kelompok rentan juga sedang berproses. Mereka juga nggak mau hanya dimobilisasi saja misalnya dalam makna pemilu atau pilkada. Karena saya jadi ingat bahwa misalnya di kota Jogja difabel partisipasi pemilihnya hanya 40%. Nah, ini kemudian sebenarnya juga jadi catatan ya. Bagaimana kemudian teman-teman kelompok-kelompok strategis mestinya ke depan juga memanfaatkan ruang untuk menjadi warga yang aktif. Dan dalam makna tadi parlemen threshold ataupun kemudian dalam makna yang untuk partai bisa mendaftar di KPU itu kan ada prosentase ya. Dan biasanya elit politik kalau kita mendorong gerakan rakyat, Anda mewakili siapa dan lain-lain. Tapi kan kita sekarang ada Perpres 59 tahun 2017. No one left behind. Tak seorang pun ditinggalkan dalam agenda pembangunan. Tidak ditinggalkan loh ya, apalagi dibunuh secara paksa semenang-menang kayak gitu. Artinya ya tiap warga satu orang pun juga bisa bergerak. Apalagi kalau menjadi komunitas ya. Apalagi kalau menjadi gerakan. Karena saya meyakini oligarki itu kejahatan terorganisir. Ya harus dilawan dengan kebaikan terorganisir juga. Karena maaf kata kasus Munir, Marsinah dan lain-lain banyak kemudian pembunuhan semenang-menang itu juga membuktikan bahwa penyiraman air keras ke Mas Novel Baswedan, elit oligark itu punya cara kejam gitu ya. Jadi kalau kemudian kita gerakan kita bersama itu bagian sebenarnya mitigasi ya. Mitigasi perjuangan demokrasi kita bahwa kita punya banyak teman. Dan betul. Persoalan yang sama dan kita bergerak gitu. Dan itu yang ditakuti elit politik. Putusan 60 itu menjadi
elit politik takut ya. Iya, Mereka sudah mau bikin satu kesepakatan jahat Iya, toh iya, iya. di gedung DPR gitu. Ternyata luar biasa gerakan pengawasan peringatan daruratnya. Peringatan. Mereka akhirnya takut juga deh. Takut juga akhirnya. Iya, Nah, ya itu menjadi peneguhan ya daulat rakyat, bukan daulat kim-kiman gitu ya. Daulat Oke. elit politik tapi daulat rakyat. Iya, Dan iya, semoga energi kita ya, karena namanya juga merawat kemenangan-kemenangan kecil ke besar itu ya banyak tantangan dan seterusnya. Tapi saya meyakini kalau bisa menghibur diri dalam gerakan kolektif itu bisa memajukan kita. Indonesia maju versi rakyat ya, Versi- bukan versi elit gitu. Itu. Oke. Ya, makasih. Terima kasih Mas Bayu sama Mas Danang. Ini kita sangat meluas gitu. Tapi kalau kita tadi di akhir kita sama-sama sepakat bahwa kita sama-sama memajukan kualitas demokrasi hari ini gitu kan ya, dengan versi kita, dengan kebijakan kita gitu. Bagaimana kita mengambil ruang-ruang yang bisa kita jangkau gitu. Kalau kita nggak bisa jangkau, kita harus bisa menjangkaunya gitu kan ya. Tadi banyak ruang-ruang itu. Yang kedua, bagaimana kita juga harapannya dengan dinamika politik yang tadi mungkin aliansinya, koalisinya berubah, ini akan ada gerakan yang baik dan juga itu berpihak kepada masyarakat gitu. Tapi kita juga tidak hanya berfokus pada itu, tidak hanya bergantung pada itu. Penting gerakan masyarakat tadi, gerakan baik, gerakan masyarakat sipil, gerakan kecil, kita kayaknya berkonsolidasi lebih luas gitu kan ya. Ini kita ngomongin di Jogja, pasti kalau di Sobat Keadilan LBH Jogja di beberapa daerah pasti akan berbeda nih. Gerakannya berbeda, situasi faktualnya berbeda, pemerintahnya berbeda, meskipun pemerintah pusatnya sama. Tapi kan di daerahnya kan berbeda-beda nih kan. Nah, makanya kan harapannya nanti Jogja kan istimewa. aku ingat jangan sampai terlalu istimewa gitu kan ya. Yang siapa istimewa nih kan? Dan tujuan di Undang-Undang Keistimewaan itulah mengembangkan kehidupan demokrasi dan memakmurkan rakyat. Nah, kayak gitu. Nah, berarti mestinya Jogja bukan juara ketimpangan ya. Iya. Bukan juara provinsi kemiskinan ya. Iya, betul. Jadi kita Iya. istimewa dan juara kemiskinan dan kebahagiaan katanya Mas. Nerimo yang bantu. Bisa Oke. nih bahagia yang kena timpang dan digusur gitu kan. Wih, ini sangat bagus gitu. Itu Mas Bayu, terima kasih kita sudah sangat ngobrol tentang Terima kasih Mas Lutfi, Mas Danang, Sobat Keadilan. akhir tahun 2024 gitu. Yang tadinya pengen kita liburan panjang gitu, ternyata capek juga ternyata ya, banyak persoalan. Karena oligar nggak libur. Hah? Oligar tuh nggak libur. Lah tadi katanya Kerja-kerja jahatnya nggak libur. Iya. Oke, itu yang jadi masalah Mas Lutfi. mungkin Iya. fisiknya libur tapi Fisiknya libur, nah. koalisinya gerakannya nggak libur. Nah, itu. tapi kita kan juga harusnya sama. Kita mungkin fisiknya libur tapi gerakan di belakangnya nggak harus libur, dengan libur gitu. Menarik itu. Jadi metode ya. Betul. Gitu. Betul. Terima kasih Mas Danang tadi menyampaikan banyak dari LBH Jogja. Terima kasih Mas Bayu dari bagian demokrasi sudah Sama-sama Mas menyampaikan Lutfi. respon ini, respon akhir tahunnya. Hai. Nah, kita Harus diluapkan dulu apa? sebelum pergantian air. Betul. Resolusi. Ya, Kalau zaman now. resolusi yang perlu disuarakan gitu kan ya. Betul. Ya semoga di tahun 2025 kita masih ada asa, ada harapan, ada hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan gitu kan ya. Ya, mungkin mereka oligarki sudah punya rencana, kita juga harus punya rencana kan, rencana baik. Betul. Gitu. Ya. Baik, Sobat Keadilan Podcast Saksi LBH Yogyakarta, mungkin itu ngobrol singkat di akhir tahun 2024. Terima kasih Mas Bayu, Mas Danang. Kita mungkin kembali di Podcast Saksi episode berikutnya di tema yang mungkin lebih gerah lagi ya ketimbang ini ya. Lebih gerah, lebih panas lagi gitu. Salam demokrasi dan salam penegak HAM. Salam demokrasi, salam penegakan HAM.